menyetujui rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Kami tidak terima darah kami mendidih. Kami tunggu padahal angkatan perang tidak boleh ikut politik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang RUU TNI yang kapan hari sempat digerebek ya, rapat bersama DPR itu. Tapi sekarang kita nggak mau bahas yang itu ya. Lebih luas lagi ya, karena yang terbaru itu ada Deddy Corbuzier. Aduh, ini udah berapa kali ya ini saya bahas Deddy Corbuzier ya, 1, 2, mungkin 3 kali ya. Yang kali ini dari Corbuzier mewakili dari Kementerian Pertahanan ini ya, menyampaikan aspirasinya lah ya, menyampaikan kekecewaannya terhadap aktivis Kontras yang melakukan penggerebekan di Hotel Fairmont waktu itu pada saat DPR rapat dengan ini ya, TNI ya. Dan kabarnya juga hari ini RUU tersebut sudah disahkan ya. Tadi saya sih lihat berita sekilas ya. Waduh, kok ngebut banget nih, ada apa ya? Ya, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk, kita lihat mulai dari penggerbekan aja ya. Oke. Let's go. Ya, dari sini dulu lah. Diam-diam membahas revisi UU TNI di Hotel Fairmont. Katanya lagi efisiensi. Kok bisa bela-belain weekend rapat di hotel mewah? Rapatnya maraton, butuh istirahat. Lah ya udah nggak usah maraton, chill aja, chill. Emang se-urgent apa sih bahas revisi UU TNI? Kayaknya lebih urgent revisi UU peradilan militer deh. Buat yang belum tahu, anggota aktif TNI kalau melakukan kejahatan itu nggak diadili di sistem peradilan sipil. Contohnya kasus korupsi Kepala Basarnas, awalnya diurus KPK, tapi karena pelakunya anggota aktif TNI, jadinya diurus polisi militer. Selain bikin kagok penegak hukum, sistem peradilan militer saat ini juga dinilai bikin anggota militer ngerasa kebal hukum. Lo tau nggak kalau pernah ada Prada yang naik motor terus kecelakaan tunggal, tapi habis itu dia lapor sama teman-teman seangkatannya kalau dia dikeroyok. Gara-gara itu, mereka rame-rame nyerang Polsek Ciracas. Bahkan sampai dibakar loh. Karena Prada ini anggota TNI aktif, makanya dia diadili di peradilan militer. Dan lu tahu vonisnya berapa lama? 1 tahun. Nyebar hoax Atta Halilintar sama Ria Ricis nikah siri aja ancamannya 6 tahun loh. Masa nyebar hoax sampai bakar polsek cuman dihukum 1 tahun? Balik lagi ke revisi UU TNI. Ada yang nganggep bahwa narasi revisi UU TNI akan mengembalikan duifungsi ABRI. Itu menyesatkan. Padahal yang bikin sesat siapa? Wajar reaksi rakyat sipil begitu. Karena menurut draft tahun 2024, jabatan yang bisa diduduki anggota TNI aktif bisa sesuai kebijakan presiden. Menurut berita yang beredar, revisi UU TNI yang dibahas sekarang nggak ada frase ini. Cuma penambahan aja dari yang awalnya 10 jadi 16 posisi. Tapi gimana orang bisa percaya kalau draft terbarunya aja nggak bisa dicari? Masalahnya sebelum rame ini aja udah ada kejadian yang bikin heboh. Sekretaris kabinet sejak reformasi nggak pernah diduduki anggota TNI aktif. Sekarang kejadian. Kenapa bisa? Karena peraturannya baru diganti. Nggak, maksudnya gue tau lah kalau sekarang lagi musim remake. Avatar di remake, One Piece di remake. Tapi jangan Orde Baru di remake juga dong. DPR diam-diam membahas revisi. Hentikan Bapak Ibu! Ini ya kronologinya ya, penggerbekan. Hentikan Bapak Ibu! Kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak TNI! Tolak RUU TNI! Berikan TNI ke barak! Balikan TNI ke barak! Hentikan Bapak Ibu! Luar biasa ini. 3 aktivis. Kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak TNI! Tolak RUU TNI! Berikan TNI ke barak! Balikan TNI ke barak! Hentikan Bapak
Bapak Ibu, prosesnya tertutup. Ya, Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend Hentikan di Bapak hotel Ibu. mewah. Tolak segera RUU TNI. Tolak RUU TNI. Tolak RUU TNI. ya ini tiga orang ini adalah aktivis Kontras ya. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Kontras itu ya kita udah tahu lah sepak terjangnya ya. Sejak lama memang concern ya di bidang kekerasan, khususnya pelanggaran HAM seperti itu ya. Dan kali ini ada RUU TNI, tentunya mereka ini ya trauma ya. Jangan sampai kembali ke Orde Baru seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Sorry. Next. Ini loh jawaban DPR ya. Nggak ada. Kalau ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang apa perlindungan data pribadi di Telkom. Kok nggak kamu kritik? Oke, berarti nggak bertentangan dengan alasannya Pak. Ya kalau di sini kan konsinyir, kamu tahu arti konsinyir? Konsinyir itu dikelompokkan, gitu ya. Nah, jadi kalau saya udah mulai kenceng, nguruduk. Ya, itu tadi jawaban dari anggota DPR Komisi 1 Utut Adianto. Utut Adianto ini bukannya yang master catur itu ya? Kalau salah boleh dikoreksi ya. Oke, lanjut aja ya. Itu jawabannya ya pokoknya ya. Ya, ini dari Corbuzier nih. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Ini pernyataan yang viral ya dari Deddy Corbuzier ya. Kita dengerin sampai selesai. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Iya, ini adalah video yang viral banget ya. Ini dikritik, ya gimana ya? Banyak sekali ya
kritik untuk Deddy Corbuzier ini bukan kali pertama ya. Sebelumnya waktu itu menanggapi tentang makan bergizi gratis ya, yang kesannya itu gimana, kayak tadi kan bilangnya anarkis dan segala macam ya. Tapi kalau kita lihat di videonya tadi, sebenarnya sih kalau saya pribadi, pendapat pribadi ini ya, ngelihatnya sih ya nggak ada tuh anarkis ya sebenarnya. Ya emang apa namanya, teriak-teriak ya di situ ya, tapi seperti umumnya orang berdemonstrasi begitu aja ya, nggak sampai memukul, nggak sampai apa ya, kekerasan ya nggak ada ya. Tapi ya ini apa, sudut pandang masing-masing aja ya. Kita sekarang mau lihat nih ya pendapat-pendapat dari netizen ya. Gimana nih ya, coba. Kok lebih lucu lagi gitu. Ya mungkin orang-orang awalnya nggak ngelihat kelucuannya, tapi coba kalian perhatikan lagi deh pernyataan Deddy Corbuzier yang ini. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak Nah ini kekerasan dibahas ya, kebetulan ya. ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Nah, ada beberapa poin yang disampaikan sama Deddy Corbuzier. Yang pertama, dia mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang anarkis, tindakan yang ilegal, melanggar hukum, mengancam proses demokrasi. Kocak ini gitu ya. Kok bisa gitu? Dia memberikan pembelaan-pembelaan yang selucu ini gitu. Karena anarkis itu biasanya kan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain, ya membahayakan nyawa orang lain, keselamatan orang. Biasanya ya seperti itu. Itulah yang dinamakan tindakan anarkis gitu. Lah, rakyat ini, aktivis kontras dua orang tadi yang cuma bawa poster kecil segini, itu kalau kemudian disebut sebagai anarkis, kocak. Kok bisa orang bawa poster dianggap anarkis ya? Kok bisa? Ini mana mengancamnya itu? Itu dipukulin berkali-kali juga nggak bisa mengancam. Iya, tadi kan didorong-dorong juga ya, nggak bisa ngapain ya. Beda misalkan kalau mereka ini bawa senjata, misalkan tiba-tiba bawa apa namanya pistol, itu anarkis tuh, mengancam tuh. Tapi kalau bawa poster, kok bisa ini disebut sebagai anarkis oleh Kemenhan gitu ya? Kementerian Pertahanan menganggap bahwa orang-orang bawa kertas dengan tulisan, dengan pernyataan itu dianggap anarkis. Kok lebih lucu lagi gitu. Ya mungkin orang-orang awalnya nggak ngelihat kelucuannya, tapi ya, coba lanjut kalian ya. perhatikan lagi deh. Nah ini Sebenarnya video agak berbeda. Ini video agak berbeda juga. Ini kreatif Dan ya. pertama kali nih. Karena Netizen. saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Dan pertama kalinya juga saya menggunakan filter speedboard ini. Dan saya akan berbicara untuk mewakili masyarakat sipil yang resah atas statement dari perwakilan Menhan alias Deddy Corbuzier ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu. Diganggu katamu. Menurut siapa terms diganggu itu berlaku? Apakah menurutmu karena demo? Demo itu tidak perlu izin. Demo itu hanya perlu pemberitahuan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Dia mengatakan bahwa demo itu diganggu oleh orang tidak dikenal. Padahal yang melakukan demo adalah pihak dari Kontras. Kontras adalah seorang NGO yang memiliki nama kepanjangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan. Kontras juga bagian dari koalisi masyarakat sipil, yang diantaranya mencakup organisasi seperti YLBHI, Imparsial, Amnesty International, dan yang lainnya. Dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Apakah smart people ini sudah melihat videonya secara utuh? Tidak ada yang memasuki ruang rapat secara paksa. Mereka melakukan aksi secara damai, membawa flyer, tidak melakukan aksi dorong-dorong seperti yang dilakukan oleh pihak keamanan yang berada di dalam ruang itu. Lagi pula, mengapa rapatnya dilakukan secara tertutup? Padahal sebenarnya dan seharusnya rapat itu dilakukan di gedung DPR. Jika untuk kepentingan rakyat, mengapa rapatnya tidak dilaksanakan di gedung DPR, yakni gedung Dewan Perwakilan Rakyat? Namun alih-alih dilakukan di Hotel Bintang 5, yang merupakan hotel yang sangat elit dan juga mewah.
Dan mengapa juga rapatnya tidak dilakukan secara live Ya, streaming? ini ya. Apakah untuk menutup transparansi agar masyarakat tidak mengetahui isi rapat tersebut? Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Apakah kamu yakin dengan statementmu itu, Bapak Deddy Corbuzier yang terhormat? Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Yang melawan hukum justru rapat tersebut. Mengapa? Karena rapat tersebut tidak melibatkan partisipasi publik dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi karena dilakukan secara tertutup. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas informasi dan partisipasi atas kebijakan publik. Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Deddy mengucapkan hal itu karena beliau merupakan bagian dari rezim. Jelas dia akan membela orang-orang yang telah memberikannya kesempatan untuk mewakili Kementerian Pertahanan. Namun dalam kenyataannya, draft Undang-Undang TNI membuka peluang untuk difungsi untuk jabatan sipil buat para prajurit yang aktif. Semoga kita semua menjadi smart people. Kenapa kepala gue miring-miring terus kalau take video? Ada yang bisa jawab? Anjay lah. Kenapa? Oke, ini keren banget ya. Dari Andika Malreza ya. Keren bro. Ya kalian ulangi lagi aja ya. Ini masih ada beberapa video yang keren-keren juga soalnya setelah ini ya. Kalau kalian suka atau kayaknya lucu, kalian bisa ikuti juga di TikToknya Andika Malreza ya. Langsung ke TikToknya juga. Keren banget ya. Nah, lanjut ya. Bro, jelasin ke gua kenapa dui fungsi itu sangat berbahaya. Rumit atau sederhana? Sederhana. Di satu perusahaan ada 15 divisi, marketing, SR, produksi, distribusi, keuangan, dan lain-lain. Posisi ketua divisinya kosong, belum ada yang isi. Terus perusahaan itu mau hire orang, tapi CEO merubah kualifikasi yang bisa jadi ketua divisi. Syaratnya hanya satu, sedang menjabat satpam di perusahaan itu. Lah, kok satpam? Kenapa lu heran? Ya heran lah. Emang satpam bisa jadi ketua divisi marketing, SR, produksi, dan lain-lain tadi? Taruhlah bisa. Masih sedikit heran sih. Kan kompetensinya juga beda, alat kerjanya juga beda. Nah, fun fact-nya, mereka akan jadi ketua divisi, tapi juga akan tetap jadi satpam. Gimana? Makin pusing kan? Ya lu mikir aja, mana bisa ngerjain dua tugas yang sangat berbeda kayak gitu? Apanya yang nggak bisa di perusahaan itu? Aturannya tinggal diotak-atik. Gimana kebutuhan? Kalau gitu bisa hancur tuh perusahaan. Kata para penjilat sih enggak. Justru dengan diisi satpam, perusahaan akan semakin kuat. Kuat endasmu. Dan sambil kerja sebagai ketua divisi, mereka akan tetap membawa pentungan. Wah, gimana nasib para karyawan di sana nanti? Tertekan banget dong. Ngelawan dikit bisa diketok. Masih standar sih diketok. Kalau masih ngelawan, bisa jadi hilang tuh karyawan. Waduh, ngeri banget. Oh ya, satu lagi. Perusahaan itu pernah melakukan hal yang sama 30 tahun yang lalu, dan perusahaan itu hancur. Lebih bodohnya lagi, mereka ingin mengulanginya. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Berikut ada cuplikan video Om Deddy yang mengatakan dua anak muda tersebut sebagai tindakan yang ilegal, anarkis, bahkan mengancam terhadap proses demokrasi. Pertama ingin gue sampaikan, kok bisa Om Deddy bikin video itu lagi pakai baju? Karena biasanya kan bikin video seperti itu nggak pakai baju. Bisa aja. Yang kedua adalah, mengapa Om Deddy merujuk ancaman bagi demokrasi, merujuk pada dua tindakan aktivis tersebut? Karena sesungguhnya kalau ada rancangan undang-undang yang dibahas tidak transparan, bahkan cenderung sulit untuk menemukan naskah akademiknya, dan bahkan tidak menerapkan meaningful participation, maka sesungguhnya itulah yang disebut sebagai ancaman demokrasi. Lagian Om Deddy kayaknya perlu menonton pidato Pak SBY yang berpidato di Tokyo awal Maret lalu. Beliau bukan hanya sekedar mantan Presiden Republik Indonesia, beliau juga adalah tokoh algojo utama yang mereformasi TNI.
Beliau mengatakan bahwa kalau TNI aktif ingin menduduki jabatan-jabatan sipil, maka pensiun adalah keniscayaan. Oleh sebab itu, kalau ingin mengatakan ancaman terhadap demokrasi, mari kita lihat datanya. The Economist Intelligence Unit mengatakan 3 tahun terakhir skor demokrasi kita menurun, dan pada tahun 2024 dianggap menurun karena 2 indikator. Pertama soal fungsi pemerintahan dan pemilu, yang kedua soal pluralisme. Jadi 2 indikator inilah yang menyebabkan indeks demokrasi kita menurun. Jadi gimana menurut teman-teman ucapan Om Deddy? Ya, ini dari Sultan Rifandi ya, keren juga ya. Oke, lanjut aja ya. Untuk memahami alasan kita menolak dui fungsi ABRI, kita harus mau belajar sejarah. Reformasi 98 bukan hanya tentang pergantian rezim, tapi koreksi atas dominansi militer yang mematikan demokrasi dan menjerumuskan negara terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu amanat reformasi yang paling jelas adalah mengembalikan militer ke baraknya. Tapi revisi UU TNI hari ini justru membuka kembali jalan bagi otoritarianisme yang pernah kita lawan mati-matian. Masalahnya bukan sekedar kehadiran militer dalam birokrasi, tapi sistem kerja mereka yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Militer bekerja dengan sistem hierarkis, berbasis komando. Dalam perang, oke, ini efektif, tapi dalam birokrasi sipil yang membutuhkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan mekanisme check and balances, pendekatan ini kontraproduktif. Ini yang membuat pemerintahan Orde Baru penuh dengan represi, pembungkaman, dan korup yang gak tersentuh. Nepotisme tumbuh subur dan proyek ekonomi strategis dibagi untuk kroni-kroni tanpa transparansi. Ketika perintah tidak boleh dibantah, kritik terhadap kebijakan justru dianggap sebagai pembangkangan. Oposisi dianggap musuh, bukan jadi bagian dari dinamika demokrasi. Sistem ini bukan hanya melahirkan otoritarianisme, tapi membuka peluang pelanggaran HAM karena rakyat nggak punya mekanisme perlindungan yang memadai. Sejarah telah membuktikan berkali-kali, tragedi 65, Petrus, Talang Sari 89, Tanjung Priok 84, penculikan aktivis 98, bahwa ketika militer mendominasi, mereka lebih mudah menindas rakyatnya sendiri. Karena itulah pemisahan sipil dan militer jadi penting. Ini bukan sekedar formalitas, tapi langkah dasar untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap tunduk pada prinsip demokrasi. Kalau kita membiarkan militer kembali ke ranah sipil, kita bukan hanya mengkhianati amanat reformasi, tapi kita jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya karena kebodohan kita sendiri. Mantap. Ini dari Sika Amarai, keren ya. Jadi sekaligus bahas sejarahnya ya. Oke, lanjut. Teman-teman alerta karena teman-teman kita kemarin yang menyuarakan protes terhadap RUU TNI, hari ini mereka justru dikriminalisasi dengan dalih bahwa mereka telah melakukan penghinaan Ini terhadap penting ya, negara. info penting. Gue bingung untuk penghinaan tuh dari sisi mananya gitu, karena teman-teman pasti nonton videonya kayak gimana. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong teman-teman bagaimana kita kemudian hari ini represif. Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan Bapak Ibu. Kontras juga sampai dengan hari ini itu diteror, diintimidasi, dan juga bahkan terdapat pola-pola ancaman lainnya yang kemudian diperlihatkan oleh mereka terhadap kantor Kontras itu sendiri, dan juga terhadap teman-teman kita yang hari ini dikriminalisasi juga. Gimana gue nggak bilang kalau misalkan New Orba itu udah nyata, teman-teman. Even RUU TNI belum disahkan aja, kita udah bisa melihat trailer daripada protes-protes yang justru hari ini disampaikan oleh rakyat itu justru malah direspon negara dengan sangat tidak bijak. Bukan hanya mengeluarkan kata-kata yang kasar kayak misalkan nyasmu, kampungan, kurang kerjaan, tapi mereka juga melakukan berbagai macam upaya-upaya teror, intimidasi, dan juga ancaman terhadap orang-orang yang hari ini kritis. Bahkan mereka juga yang hari ini ngebahas soal RUU TNI di hotel mewah di hari weekend di tengah efisiensi besar-besaran untuk ngebodohin kita sebagai rakyat pun mereka nggak izin untuk ngebahas RUU TNI. Padahal kita tahu bahwa secara hukum, ya legalnya kalau misalkan ngebahas produk hukum itu harus ada partisipasi daripada masyarakat itu sendiri. But this is nothing. Maka mereka mengerahkan TNI,
Kopassus lo bayangin aja untuk ngawasin tuh pembahasan RUU TNI. Seserakah itu. Dan pertanyaan gue sekarang itu adalah apa urgensi mereka mengerahkan Kopassus di depan hotel, yang mana kita tahu Kopassus tugasnya buat apa gitu. Emang sekarang TNI udah bukan perang ngelawan musuh negara lagi gitu, sekarang ngelawan rakyat yang kritis. Negara demokrasi I think hanya sebatas simbol saja, karena justru yang hari ini ada adalah berbagai macam pola-pola sistem pemerintahan yang otoriter, anti kritik, dan lain sebagainya. Dan itu bukan berarti harus kemudian bisa memukul mundur kita sebagai rakyat agar kemudian terus dibungkam dan tidak mau bersuara terhadap kondisi hari ini ada gitu. Ingat bahwa kita pernah mengalahkan sebuah kekuatan tirani gitu, dan tentu kita akan terus lahir kembali untuk kemudian menghadang bibit-bibit tirani yang hari ini sedang muncul. Even lo nggak lahir di tahun 90-an, tapi bukan berarti kita nggak akan belajar sejarah, dan sejarah yang ada dulu di runtuhnya Orde Baru dan munculnya era reformasi itu bukan merupakan sebuah dongeng maupun fiksi, tapi adalah sebuah fakta yang harus dipelajari agar kemudian tidak diulangi kembali. Ya. Mantap ya, dari Firdindah ya. Oke, lanjut ya. Dewan Pengkhianat Rakyat Bangsat nih, dengerin kata presiden nih. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Kenapa coba? Jual aja tuh gedung DPR, nggak ada gunanya juga orang-orang di situ. Dewan Pengkhianat Rakyat Bangsat ini cuma nih, pendek aja, cuma nyelekit aja. Dewan apa ngomong apa tadi? Dewan Perwakilan Rakyat Bang. Udahlah ya. Lanjut. Ini pernyataan SBY. Sekarang TNI Polri intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy. Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI, ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom, begitu. Ini pandangan saya. Ya, ini pernyataan dari Bapak SBY ya, mantan presiden kita ya. Jadi jangan sampai kembali ke masa lalu ya. Beliau sebagai orang yang salah satu aktor penting ya di masa reformasi ya, khususnya reformasi ABRI ya waktu itu ya. Jadi sangat menyayangkan pastinya kalau sampai RUU TNI ini disahkan guys ya. Akhirnya Bung, kita telah menjatuhkan Orde Baru Bung. Kita telah meruntuhkan sistem yang korup. Kita telah menjatuhkan dui fungsi ABRI Bung. Bener Bung, akhirnya kita bisa masuk ke masa reformasi Bung. Semoga perjuangan kita bisa berarti di masa depan nanti. Merdeka! Merdeka! Presiden Prabowo Subianto mengusulkan revisi Undang-Undang TNI tahun 2004. Ada 2 poin utama dalam revisi ini. Pertama, prajurit TNI sepertinya perjuangan kita sia-sia, Bung. Sistem yang dulu susah-susah kita gulingkan, akhirnya dibangkitkan lagi oleh teman seperjuangan kita sendiri, Bung. Reformasi telah dihianati. Bener, Bung. Perjuangan kita ternyata sia-sia. Akhirnya sekarang mereka bangkit lagi. Senang pernah berjuang bersamamu, Bung. Ya. Ini gambaran ya. Dari 98 menuju 2025. Oke guys ya, ini menurut kalian bagaimana ya? Apakah kalian termasuk yang setuju ada undang-undang revisi undang-undang TNI, ataukah yang menolak ya? Bagaimana pendapat kalian dengan Deddy Corbuzier tadi? Oke, tulis di kolom komentar ya. Di video berikutnya kita masih ada pembahasan menarik ya. Ikuti terus channel kami.
aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.